sih. Anime Katai Nakano Osan Kensei Ninaru, atau yang lebih sering aku sebut sebagai anime reinkarnasi bapaknya Rudeus. Habis ya mirip kan. Oke, jadi mungkin kita mulai dari first impression dulu aja kali ya. Oke, untuk first impression dari anime bapaknya Rudeus, enggak maksudnya Katai Nakano Osan Kensei Ninaru ini, aku suka dengan konsepnya. Karena mungkin walau kesannya biasa aja ya, kayak ceritanya mungkin jadi biasa aja, nggak unik, ketemu dengan murid-murid yang bakal menghadirkan feeling haram gitu. Tapi bisa dibilang cerita ini tuh mengangkat cerita di mana MC-nya tuh udah OP, dan aku ekspektasi dia bakal mungkin ketemu dengan kroco-kroco seperti yang ada di OPM itu, dan perkembangan lebih ke karakter sampingannya. Plus dia juga punya kayak momen slice of life gitu, yang dimana dia itu bisa mengangkat cerita lain selain momen-momen baku hantam itu, kayak misalnya si Beryl yang overthinking karena dia kan datang dari desa gitu, jadi dia nggak merasa dia tuh jago gitu, padahal dia tuh jago banget lah gitu. Selain itu juga karena adanya momen slice ini itu tuh jadi penyimbang, jadi nggak, isi ceritanya itu nggak cuman gelut dan gelut aja gitu. Apalagi di kebelakangnya kan makin hilang tuh pembahasan soal teknik-teknik pedangnya, jadi hal ini juga membuat ceritanya nggak repetitif, nggak membosankan, dan masih enjoyable lah, karena dia masih bervariasi gitu. Mungkin kalau bisa dibandingin, walau agak jauh ya, itu Frieren, dimana dia kan ada cerita kesehariannya, tapi ada juga momen epicnya, momen gelutnya, momen serunya gitu loh. Oke, kita mulai ke ekspektasi aku mungkinnya setelah nonton satu episode pertama. Itu aku merasa kita tuh bakal dapat feeling seperti anime slice of life yang lumayan umum, kayak misalnya kalau kalian tahu ada anime tentang ballroom, ada anime tentang jadi bartender, jadi cosplayer, atau mungkin yang paling dekatnya isekai yang gue lupa judulnya, tapi itu isekai yang dibikin oleh Mappa gitu. Nah, tapi bedanya di sini kita akan lebih detail dan dapat pembahasan tentang pedang dan teknik serta ilmu di sekitar ada mungkin. Jadi istilahnya setiap battlenya aku beranggapan kita bakal dapat banyak cerita monolog dia tentang teknik pedang, jadi bagaimana dia walaupun kalah secara power, speed dan lain-lain, tapi dia bisa menang dengan teknik atau pengalamannya. Jadi lumayan fresh juga battlenya, seperti yang ada di bagian akhir dari episode 1 pas dia lawan wakil dari kelompok kesatria itu. Terus ada juga di awal episode 2 tuh, dan juga ada di episode 3 pas dia lawan Lisanera. Itu bagus karena ada tekniknya, nggak cuma modal baku hantam aja gitu. Di episode 4 juga ada momen dimana mereka diskusi soal pedang untuk nyari pedangnya si Kuruni, dan aku cukup suka di situ karena mereka setidaknya masih berdiskusi yang lumayan berbobot dan masuk ke apa yang aku ingin dapatkan dari anime itu, which is pengetahuan soal dunia pedang gitu, atau ya mungkin dunia perpedangan gitu ya. Walau sayangnya nggak semuanya bisa seperti itu ya, karena di episode 3 aja pas dia lawan pemimpin dari pasukan sihir itu kan kesannya apa ya, udah nggak terlalu terpakai itu tekniknya, karena kesannya ya cuman itu ya gitu-gitu aja, pak bukok aja, walaupun mungkin itu perkenalan terhadap sihir ya, aku juga kurang tahu, tapi aku merasa di situ tuh tekniknya udah mulai berkurang tuh. Nah, bahkan makin buruk ya ke belakang atau makin hilang aja gitu, seperti misalnya di episode 4 pas lawan monster burung, di episode 5 dan 6 itu kan pas bagiannya si Miuya itu juga hilang banget tuh teknik-teknik berpandangannya, jadi cuman asal pukul aja kesannya. Walau pose-posenya mungkin ada ya, tapi kan sebagai orang awam kan gitu, kalau nggak ada monolog dan jelasnya kita kan nggak akan terlalu ngerti, jadi nggak dapat insight dari bagaimana teknik pedang melawan
ini segala macam begitu. Di episode 10 juga pas momen penyerangan assassin ke Tuan Putih dan pangerannya tuh aku berharap ada tuh strategi yang diterapin di situ, tapi bisa dilihat kayak cuman kayaknya ada tapi cuma gimmick aja gitu. Ada orang yang lewat gitu kan, oh ternyata itu cuma umpan, terus tiba-tiba ada yang turun dari atas pakai tali terus nyebarin smoke. Mungkin ada yang bilang, oh bang itu kan di smoke itu kan itu teknik bang, biar nyerangnya bisa nggak kelihatan, bisa unpredictable gitu kan bang. Ya tapi kan yang aku inginkan di sini tuh mungkin lebih tekniknya lebih advance lah ya. Jadi karena ini kan anime tentang pedang gitu, ngebahas tentang teknik berpedang segala macam, jadi aku pengennya dia agak lebih advance sedikit. Karena ya kalau cuman pakai kabut, pakai smoke dan kau nyerang diam-diam juga anime apa juga bisa dan lebih banyak itu, jadi kesannya nggak terus bisa gimana juga. Lalu di episode 11 juga di bagian yang padang padi, penyerangan di padang padi itu aku berharap ini ada strategi yang dilakuinnya nih, gimana caranya kau ngecover Tuan Putih dan pangerannya, gimana caranya kau nyerang. Mungkin ada dikasih lihat tuh ada satu scene aku suka di mana dia di shoot dari atas dan kelihatan banget di padinya tuh ada yang gerak. Menurut aku jangan-jangan ini bakal dibawa ke momen agak strategi dikit di sini, dan ternyata enggak, itu cuma lewat begitu aja gitu, langsung balik fokus ke gelut biasa dan momen antara gurunya dan si rambut biru, siapa namanya lupa aku. Nah ini mungkin aku aja, tapi rasanya tuh banyak banget jokes yang diulang-ulang, terutama di 5 episode pertama lah. Di jokesnya itu nanti ada seseorang yang bakal bilang sesuatu, terus beliau bakal nanya Nani Kaitaka, nah orang itu bakal bilang lagi Nani Moarimasen gitu. Rasanya itu banyak banget, tapi detailnya aku juga kurang tahu karena aku cuma speedrun dikit aja untuk nyari beberapa. Tapi emang di episode awal tuh banyak banget itu diulang-ulang, kerasa banget diulang-ulangnya. Untungnya setelah itu di belakang-belakangnya sih udah nggak ada ya, jadi jokesnya juga udah mulai fresh lagi, dan aku nggak merasa terganggu dengan mendengar kalimat yang sama berulang-ulang kali. Nani ga itta kai? 何でもありません。なんか言った？何でもありません。何が言ったかい？いいえ、何でもありません。 Tetapi ya kalau kita lihat lagi anime ini tuh sebenarnya cukup oke lah, walaupun aku tadi kayak bikin banyak banget minusnya ya. Secara grafis dia oke, cerita ya oke lah, lagu opening ending juga oke, walaupun secara pribadi aku kurang suka openingnya, tapi ini kan masalah selera gitu ya. Dan anime ini juga punya powernya sendiri, dan itu adalah di interaksi antara karakternya, dimana Beryl ketemu murid-muridnya yang lama, mereka ada chit-chat di sana, mereka hubungannya gimana, flashback nanti kayak gimana. Dan menurut aku justru karena absennya dari teknik pedang yang aku tunggu-tunggu itu menjadi, maka dari itu interaksi antar karakter inilah yang mengambil spotlight utamanya dan menjadi daya tarik utama dari anime ini. Dan fun fact-nya, aku tuh nonton anime ini per minggu, nggak batch, cuman aku baru bikin videonya aja sekarang gitu. Dan itu gitu, motivasi aku nonton mingguan tuh yaitu melihat interaksi antara ini dan murid-muridnya lama itu, gimana sih kedepannya, gimana sih mereka gini-gini segala macam ya gitu. Perkembangannya bakal ada nggak tuh dari yang overthinking awalnya sampai akhirnya jadi lebih pede atau enggak gitu. Kalau sebenarnya itu kurang kelihatan sih di animenya, kayaknya nggak terlalu maju juga itu plot kayak gitunya. Kalau ditanya soal rating anime ini berapa, mungkin aku bisa ngasih ya 7 lah ya, karena dia menurut aku bagus. Setidaknya masih mendingan dibandingkan anime lain lah yang ada di musim ini. Oke, mungkin segitu aja ya. Bye bye. Jangan lupa subscribe.